Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai estimator titik. Di mana dosen pengampu kami adalah Ibu Hana Dewi Marina Huta Barat, SSI, MSI. Next slide. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama ada Deriatika Boroginting, yang kedua ada Grace Yolanda, dan yang ketiga adalah saya sendiri, yaitu Jessica Isabella. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace Yolanda. Oke, jadi untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang estimator titik. Estimasi adalah tafsiran atau penaksiran. Yang diestimasi adalah parameter. Jadi, titik estimator atau estimator titik adalah sebuah nilai tunggal yang digunakan untuk mengestimasi sebuah parameter. Nah, proses untuk mengestimasi titik estimator itu disebut estimasi titik. Lambang yang digunakan biasanya adalah topi. Contohnya, estimator untuk theta dilambangkan dengan theta topi. Nah, untuk estimator titik ini ada beberapa subbab bagian yang akan dibahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode momen, yang kedua metode kemungkinan maksimum, yang ketiga sifat tak bias, yang terakhir itu mean square error. Untuk subbab bagian yang pertama, kita akan membahas tentang metode momen. Jadi, rata-rata kenapa? Jadi kita akan membahas tentang subbagian yang pertama, itu tentang metode momen. Rata-rata contohnya misalnya X-bar, sebagaimana kita ketahui merupakan penduga bagi rata-rata populasi mu. Salah satu pendekatan umum dan menghasilkan penduga dikenal dengan penduga metode momen yang dapat disingkat dengan PM. Kita perhatikan suatu fungsi kepekatan peluang populasi yang dimana Fx untuk Theta 1, Theta 2, sampai Theta ke K, yang tergantung pada satu atau lebih parameter Theta 1, Theta 2, sampai Theta ke K. Momen-momen di sekitar nilai tengah atau mu J aksen telah didefinisikan pada pembahasan sebelumnya. Momen-momen ini umumnya tergantung pada parameter-parameternya, yaitu misalkan mu J aksen dari Theta 1, Theta 2, sampai Theta ke K sama dengan estimator dari X pangkat J, di mana J itu adalah 1, 2, sampai ke K. Untuk definisinya, jika X1, X2, sampai X ke N adalah contoh acak dari fungsi X, untuk Theta 1, Theta 2, sampai Theta ke K, momen contoh K pertama adalah M, J aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N dari X I pangkat J. Untuk J per N, untuk J-nya itu adalah 1, 2, sampai ke K. Momen pertama adalah rata-rata populasi atau mu 1 aksen sama dengan mu. Dengan cara yang sama, momen contoh pertama adalah rata-rata contoh. Perhatikan contoh sederhana dari satu parameter yang tak diketahui, misalnya saja adalah theta sama dengan theta 1. Fakta bahwa X bar sama dengan M1 aksen umumnya merupakan penduga beralasan mu sama dengan mu 1 aksen theta, yang dimana menyarankan penggunaan jawaban theta topi dari persamaan M1 aksen sama dengan theta 1 aksen kali topi theta topi sebagaimana penduga bagi theta. Dengan perkataan lain, karena M1 aksen cenderung dekat dengan ke mu 1 aksen dari theta, kita dapat berharap dengan kondisi tertentu bahwa theta topi akan cenderung mendekati theta. Secara umum, theta 1 topi, theta 2 topi, sampai theta k topi merupakan jawaban dari persamaan mj aksen sama dengan mu j aksen dari theta 1 topi, theta 2 topi, sampai theta ke k topi, di mana j itu adalah 1, 2, sampai ke k. Contohnya, misalkan X1, X2, sampai X ke N adalah sampel random dari distribusi variabel acak X yang mempunyai fungsi densitas, yaitu Fx theta untuk theta
X pangkat theta kurang 1, di mana X itu lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 1, dan untuk si fx theta sama dengan 0 untuk X lainnya. Untuk pertanyaannya, tentukan estimator dari theta dengan menggunakan metode momen. Nah, tadi kan fungsinya yang pertama itu adalah fx theta sama dengan theta kali x pangkat theta kurang 1 untuk x itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Maka kita akan mencari momen pertama populasi dan momen pertama sampel. Untuk momen pertama populasi, kita cari dengan rumus theta estimator dari x sama dengan integral dari minta hingga dari x dikali fungsinya tadi fx theta dx. Kemudian kita masukkan fungsinya, di mana itu fungsinya adalah theta dikali x pangkat theta kurang 1, maka kita dapat kita kalkulasikan, maka kita dapat estimator dari x itu sama dengan theta per theta tambah 1. Kemudian kita cari momen pertama sampelnya, yaitu M1 sama dengan 1 per N dikali sigma dari 1 menuju N dari XI sama dengan X bar. Nah, di sini kita dapat, maka di sini momen pertama populasi sama dengan momen pertama sampel, atau estimator dari X sama dengan M1. Maka tadi estimator X-nya itu tadi kita sudah dapat theta per theta tambah 1 dan M1-nya itu sama dengan X bar. Maka kita dapat tetanya itu sama dengan X bar per 1 dikurang X bar. Atau kita dapat simpulkan estimator theta adalah theta topi, yaitu X bar dikurang 1 kurang X bar. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode kemungkinan maksimum yang akan dibahas oleh Saudari Dewi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai metode kemungkinan maksimum, di mana definisinya yaitu fungsi kepekatan peluang dari N berubah acak X1, X2 sampai dengan Xn yang dievaluasi pada X1, X2 sampai Xn dengan X yang lebih dengan X huruf yang lebih kecil, sebut saja sebagai fungsi F1, X1, X2 sampai dengan Xn dikenal dengan fungsi kemungkinan. Untuk nilai-nilai X1, X2 sampai dengan Xn, fungsi kemungkinan adalah suatu fungsi dari theta dan sering dinotasikan dengan L theta jika X1, X2 sampai dengan Xn merupakan contoh acak dari fungsi X, maka dapat kita simbolkan seperti yang terlihat pada PPT, di mana produk ini produknya dalam bentuk perkalian dari 1 sampai dengan N dari fungsi XI. Next. Nah, adapun contoh soal yaitu diketahui X1, X2 sama dengan Xn adalah sampel random dari distribusi variabel acak X yang mempunyai fungsi densitas yaitu fungsi X sama dengan fungsi X yaitu theta X theta pangkat minus 1 dan 0 untuk X lainnya, dan X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Nah, tentukan estimator dari theta dengan menggunakan kemungkinan maksimum. Dapat kita selesaikan dengan cara rumus yang sudah saya paparkan pada slide sebelumnya, di mana L theta sama dengan perkalian produk I sama dengan 1 sampai N dari fungsi fx, di mana fungsinya yaitu theta dikali xi pangkat theta dikurang 1. Sama dengan theta pangkat N dengan produk I sama dengan 1 sampai N dikali xi pangkat theta dikurang 1. Nah, untuk mencari logaritma natural dari L theta, kita menggunakan learn L theta sama dengan learn
theta pangkat N dengan produk perkalian I sama dengan 1 sampai N dikali dari XI pangkat theta dikurang 1. Maka ln L theta sama dengan N dikali ln theta ditambah theta dikurang 1, sigma I sampai 1 dikali ln XI. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, maka D ln L theta per D theta sama dengan 0, N per theta tambah sigma I sampai N ln XI sama dengan 0. N per theta sama dengan minus sigma I sampai N dikali ln XI. Maka theta sama dengan minus N per sigma I sampai N dikali ln XI. Jadi, estimator maksimum likelihood dari theta adalah mitopi theta sama dengan minus N per sigma I sampai N dikali ln XI. Selanjutnya kita akan membahas sifat tak bias. Menurut definisi, misalkan theta topi adalah estimator titik bagi parameter theta, maka theta topi disebut estimator tak bias bagi theta jika estimator theta topi itu sama dengan theta. Bila estimator theta topi adalah estimator yang bias bagi parameter theta, maka besarnya bias adalah bias theta topi sama dengan estimator theta topi dikurang theta. Ada pula contoh yang kami berikan, misalnya ada X1 hingga Xn, yaitu sampel acak atau random sampel dari suatu populasi yang berdistribusi Poisson. Dengan parameter theta, tentukan apakah estimator theta topi sama dengan X bar merupakan estimator yang tak bias bagi theta. Pembahasannya, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa untuk suatu estimator yang tak bias, maka estimator theta topi itu kan sama dengan theta. Sehingga kalau kita peroleh theta topi itu sama dengan X bar, sama dengan 1/N sigma dari I sama dengan 1 hingga ke N XI. Estimator theta topinya kita dapat estimator dikali 1/N sigma I sama dengan 1 hingga N XI. Lalu kita masukkan nilainya di mana tadi itu kan 1/N dikali dikali estimator X1 hingga estimator Xn. Jadi karena E-nya kali estimator X1 hingga estimator Xn itu sama dengan N dikali theta, jadi kita dapat kalau S 1/N dikali N theta. Dimana kita bagi N per N-nya, kita dapat jadinya nilainya itu adalah theta sendiri. Dengan demikian, karena jika estimator theta topi sama dengan theta, maka theta topinya itu sama dengan X bar atau estimator yang tak bias bagi parameter theta-nya. Selanjutnya kita akan bahas tentang mean square error. Mean square error atau bisa kita singkat dengan MSE adalah ukuran kesalahan rata-rata dari sebuah estimator. MSE itu digunakan untuk mengukur seberapa dekat sebuah estimator dengan nilai parameter yang sebenarnya. Semakin kecil nilai MSE-nya, semakin baik estimator yang digunakan. MSE itu bisa didefinisikan sebagai MSE theta topi sama dengan estimator theta topi dikurang theta kuadrat. Pada umumnya dalam praktik statistik, MSE tidak diketahui secara eksplisit karena tidak diketahui nilai parameter yang sebenarnya. Sebagai gantinya, sampel acak digunakan untuk mengestimasi MSE dengan rumus MSE theta topi sama dengan 1/N atau sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga ke menuju N, di mana theta topi dikali I kurang theta kuadrat. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom chat. Kami mengucapkan terima kasih.